Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanyalah pertemuan politik biasa. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi selesai peresmian Rumah Sakit Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman di Bintaro, Jakarta Selatan, Senin 19 Februari. Adapun terkait pertemuan ini muncul perbedaan keterangan yang dilontarkan oleh Partai Nasdem dan Istana. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah silaturahmi biasa. Menurut Hermawi, kehadiran Surya Paloh di Istana atas undangan Jokowi. Sedangkan Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana saat dikonfirmasi mengatakan pertemuan ini adalah permintaan dari Paloh. Terkait dengan perbedaan keterangan soal pertemuan, Jokowi meminta tidak dipermasalahkan. Jokowi hanya membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut Jokowi, pertemuannya dengan Surya Paloh di sana akan sangat bermanfaat bagi kondisi perpolitikan tanah air. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Rabu 21 Februari 2024. Sahabat Indonesia, pasca pencoblosan atau pemungutan suara pemilu tahun 2024, tidak lama kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu apakah inisiasi ini dari Surya Paloh atau dari Presiden Jokowi, karena keterangan kedua belah pihak sangat berlawanan. Tapi itu tidak penting bagi saya. Yang jelas mereka bertemu. Ini menimbulkan spekulasi politik yang sangat tinggi. Saya tidak percaya ini hanya pertemuan politik biasa. Karena kita tahu selama ini mereka berdua berseberangan. Khususnya menjelang Pilpres tahun 2024. Surya Paloh dengan Partai Nasdemnya mendukung Anies Baswedan, dan itu nyata-nyata tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Ini sudah diketahui umum bahwa mereka selama ini menjelang Pilpres ini memang tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dalam bentuk apapun. Ada cerita bahwa Pak Jokowi tidak berkenan dengan Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan. Tapi ini masih rumors. Tapi fokus saya kali ini adalah pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh di tengah-tengah isu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif atau TSM dari penyelenggaraan pemilu dari hulu sampai hilir. Ini menjadi masalah besar. Kita tahu tim 01, tim Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin, serta tim 03, TPN kemenangan Ganjar dan Mahfud sedang berjuang keras untuk membuktikan atau mengumpulkan bukti kecurangan yang TSM. Kalau kita melihat hanya sekedar dari penghitungan data melalui Sirekap yang sangat-sangat bermasalah, ini kita terjebak dalam pola pemikiran yang sempit. Karena kalau kita melihat secara holistik, komprehensif penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 ini, menurut saya ada kecurangan yang TSM dari hulu sampai hilir. Hilirnya sekarang ini, Sirekap bermasalah. Konon data server dari Sirekap ada di luar negeri. Ada yang bilang ke Paris, Singapura, atau Cina dan sebagainya. Ini sudah melanggar hukum, khususnya di Undang-Undang ITE. Ini sedang diproses. Nah, apa makna pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi yang tadi di video terlihat mencium tangan Jokowi dengan berlebihan menurut saya? Apakah foto ini pertemuan yang kemarin atau yang lalu? Saya tidak tahu. Yang jelas kalau cium tangan kedua tokoh seperti ini kelihatannya harus kita curigai ada apa. Saya khawatir satu hal,
terjadinya politik dagang sapi, transaksional. Saya khawatir partai-partai pendukung 01 yaitu Nasdem, PKB dan PKS digembosi satu persatu oleh Presiden Jokowi. Mereka terlena dengan kenaikan suara di pileg seperti PKB maupun Nasdem, tapi melepaskan pilpres. Atau jangan-jangan ada politik ancaman penjara lagi. Atau ada kasus-kasus yang dipakai untuk menyandera para ketua umum partai seperti yang terjadi di Partai Golkar dan Partai PAN. Itu yang sudah terjadi. Saya berharap satu hal, Surya Paloh masih mempunyai integritas, tegak lurus untuk memperjuangkan demokrasi, tidak menjadi orang yang pragmatis dan akhirnya terjebak dengan politik transaksional yang hanya menguntungkan Partai Nasdem tapi mengorbankan rakyat Indonesia. Saya menghormati tim hukum dari Amin maupun TPN Ganjar Mahfud yang gigih berjuang keras untuk melawan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengkondisikan, melakukan operasi cipta kondisi untuk memenangkan paslon tertentu. Jangan sampai pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi atau deal-deal politik yang dibangun di antara keduanya ini melemahkan semangat kita untuk berjuang. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sudah pasti yang muncul di permukaan publik hanya sekedar pertemuan biasa. Tapi saya tidak percaya itu. Pasti ada deal-deal politik di dalamnya. Sekali lagi ini harapan saya sebagai rakyat, sebagai orang yang berjuang untuk menegakkan demokrasi. Jangan sampai demokrasi roboh, jangan sampai semangat reformasi itu runtuh. Berharap pada Pak Surya Paloh masih punya integritas personal. Jangan pragmatis, jangan terjebak dalam jebakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi, akhirnya melemah, melembek, dan menurut saya itu mengorbankan perjuangan kita untuk membangun demokrasi yang sehat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak percaya bahwa ini pertemuan politik biasa. Saya menduga ada deal-deal khusus yang ditawarkan Presiden Jokowi kepada Surya Paloh. Saya tidak tahu itu apa, konsesi-konsesi apa yang ditawarkan. Tapi saya berharap satu hal kepada Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem, jangan hanya sekedar menjadi politisi picisan. Jadilah politisi yang negarawan. Masalah kalah menang nomor 2, tapi perjuangan kita untuk menegakkan demokrasi dengan melawan kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ini hal yang lain. Jadi saya memaknai pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi, apalagi ada gambar di depan tadi, ada cium tangan yang berlebihan, ini patut kita duga ada deal yang sudah dibangun, dan mudah-mudahan dugaan saya salah, mudah-mudahan saya berharap Pak Surya Paloh masih menegakkan integritas personal sebagai politisi yang negarawan. Itu harapan saya. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang berintegritas. Saya Rudi Eskamto.